MasterChef Indonesia Season 10 segera. Pemirsa, kabar bahagia datang dari pasangan selebriti Fendi Chow dan Stella Cornelia. Ya, pada Sabtu 1 Oktober 2022 lalu, istri Fendi Stella melahirkan anak pertamanya. Pasangan yang menikah pada 23 Juli 2017 bersyukur atas kelahiran buah hati pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki melalui persalinan sesar. Keduanya pun berbagi cerita bahagia kepada awak media. 1 Oktober kemarin, prosesnya juga lancar-lancar aja semuanya dan akhirnya setelah penantian lama 5 tahun ya? 5 tahun Tuhan udah ngasih kita baby Avery yang embul banget. Karena memang sebelumnya udah ada riwayat ya, kayak kan udah ada kegagalan hamil tuh 2 kali waktu itu. Dan emang babynya lumayan gede, jadi disarankan emang akhirnya aku decide untuk yaudah. Momen yang paling diinget banget mungkin kalau aku waktu Stella di dalam ruang operasi sih, waktu sesar sih, kan emang aku kan nggak bisa nemenin kalau emang sesar gitu kan di dalam. Itu rasanya kayak wah ini beneran nih, bener tinggal menunggu menit lagi bakal jadi papa kayak gitu. Itu yang udah deg-degannya banget, terus kayak bengong tapi pikirannya itu kemana-mana macam-macam. Itu yang momen-momen yang paling begitu dapat kabar dari suster udah selesai operasinya lancar, itu rasanya plong banget. Ya, 5 tahun menjalin bahtera rumah tangga, Fendi dan Stella memang sangat menantikan kehadiran buah hati. Kebahagiaan tak terhingga saat ini pun dirasakan keduanya. Buah hati pertama mereka diberi nama Avery Stephen Chow. Lantas benarkah ada arti spesial dari nama yang diberikan Randy dan Stella untuk buah hati pertamanya tersebut? Ya. Namanya Avery Stephen Chow. Avery, kalau Avery itu sebenarnya artinya itu dia wise, bijaksana. Cuma tuh gara-gara kita nonton ini Grey's Anatomy, film. Ada serial, salah satu karakter favoritnya Stella namanya Avery di sana. Terus kalau Stephen itu sebenarnya kita dari nama kita berdua sih, Stella sama Fendi Stephen gitu. Sama aku kan dulu ngefans banget sama Stephen Chow ya. Dia tuh obses banget pengen punya anak namanya Stephen Chow. Boleh, tapi nama depannya harus ada yang lain. Jadi Avery Stephen. Tapi kalau Stephen sendiri sih artinya dia tuh crown, mahkota. Jadi emang lebih ke pemimpin gitu. Jadi pemimpin yang wise. Gitu. Semoga dia bisa jadi pemimpin yang wise dimanapun dia berada. Sebagai orang tua baru, baik Fendi dan Stella jelas sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat baik untuk baby Avery, termasuk kamar spesial bertema safari. Fendi dan Stella juga saling bekerja sama dan belajar mandiri mengurus baby Avery. Baru perdana kemarin. Perdana yang namanya kalau Avery lagi nangis, ayo udah ditimang-timang, gendong-gendong, udah tenang, terus ditaruh. Nangis tidur nih, udah kita bisa tidur nih, 15 menit kemudian nangis lagi. Aduh. Dia lebih lihai kayaknya daripada aku. Semalam sih masih ganti-gantian sampai jam 3 saya aku tidur ya. Kayaknya tidur duluan, kasihan juga kan. Ya udahlah aku nyusuin aku ya udah. Jadi kayak selebihnya udah siap dari bulan berapa ya? 8 lah ya, pas waktu Avery di kandungan bulan ke-8 udah hampir siap semuanya. Temanya kamarnya sih lebih ke safari ya. Iya, jadi kita udah siapin wallpaper ya, hewan-hewan gitu biar nanti kalau ini rabbit, ini kalian belajar. Terus kayak apa ya, baby cribnya kita udah siapin juga, walaupun kayaknya nanti aku pikir ujung-ujungnya tidurnya tetap sama kita, cuman kayak pengen aja ngehias kamarnya kan. Kehadiran baby Avery tak hanya dinantikan Fendi dan Stella, keluarga besar dari Fendi dan Stella juga begitu antusias menyambut kepulangan baby Avery di rumah. Terlebih baby Avery merupakan cucu pertama dari 2 keluarga besar. Happy banget sih pastinya. Karena cucu pertama gitu, jadi iya benar-benar cucu pertama di keluarga kita, jadi yang dinantikan juga sama mereka ya. Iya.
dari nemenin semua, bener-bener lengkap ya. lengkap nemenin semuanya, dan mereka pas udah difotoin terus itu babynya rebutannya. Di tempat terpisah, Aurel Hermansyah tengah menikmati perannya sebagai ibu muda. Melalui kanal YouTube Atta Halilintar, Aurel mengabadikan dirinya saat akan mengajak putri sematawayangnya Aminah Hana Nur Atta untuk pergi belanja. Kali ini, Aurel tak ditemani sang suami lantaran Atta sakit dan masih harus istirahat di rumah. Atuh ayang pakai ini, ayang mama yang ini Ayang punya yang itu yang pink. ya ini sebelah sini. Mau berapa gede? Oh lucu. Lebihnya kakinya. Sebentar ya, yang ya. Bentar aja kakinya. Sendal, Aminah di pakai sendal. Iya sebentar. Mau ketemu itu nanti. Sesampainya di pusat perbelanjaan, Aurel langsung menuju tempat sepatu dan sandal. Dengan cekatan, Aurel langsung membeli sepatu sandal berwarna pink untuk Aminah. Tak hanya membeli sepatu sandal, Aurel juga membelikan baju untuk buah hatinya. Seperti kebanyakan orang tua, Aurel pun sempat dilanda galau saat memilih baju untuk Aminah lantaran banyak model yang lucu. Ukuran dia sekarang pakainya 9-12 karena Masya Allahnya dia tuh iya bisa nggak pakai kaos lucu, aduh hai. Tuh Aminah pada pakai gitu kan nggak man? Kalau papanya lagi ya ada. Tak seperti biasa, Aurel belanja cukup cepat kali ini. Usai berbelanja, Aurel dan Aminah pun langsung pulang ke rumah, mengingat Papa Atta tengah sakit dan menunggu di rumah. Tak hanya itu, Aminah ternyata kedatangan tamu spesial. Ya, tamu spesial Aminah tak lain adalah Grandmi Krisdayanti. Kedatangan Mimi Kade ke rumah Atta, Aurel dan Aminah pun menambah hangat suasana. Kade beserta Kellen dan Amora terlihat bahagia bertemu dan bermain dengan Aminah. Aminah, aduh mana tahan dapat wortel aja. Cuma dikasih mama wortel, mama makan daging, aku makan wortel. Udah, tadi pamit udah nonton. Kak, lihat baru begini dia lagi gitu ya. Halo, mama baliklah nak. Ya, tak hanya sang cucu Aminah yang selalu berhasil mencuri perhatian publik, Krisdayanti pun kerap menarik perhatian publik dengan tampilan keseharian. Rupanya Kade punya rutinitas khusus untuk menjaga penampilan. Demi menjaga penampilannya sebagai seorang selebritas papan atas dan politisi ternama, Krisdayanti harus menjalani berbagai macam perawatan kecantikan. Maka tidak heran di usia mencapai 48 tahun, istri Raul Lemos itu masih terlihat segar dan awet muda, boleh dibilang tidak kalah dengan wajah anak remaja. Usut punya usut, ternyata di sela jadwal kegiatan yang cukup padat di akhir pekan, ia selalu menyempatkan diri menjalani perawatan wajah di sebuah klinik, seperti yang berhasil direkam tim MNC Media berikut ini. Halo, gimana? Sekarang udah sampai di klinik Dermapro. Jadi memang kalau perempuan memang nggak jauh ya. Kalau untuk treatment itu memang bukan disempatin, tapi memang harus dijadwalkan. Nah, jadi memang hari ini adalah jadwal khusus di awal bulan dan alhamdulillahnya lagi pas weekend nih. Jadi saya udah janji sama dokter. Oke, jadi ini Mimi lagi di anestesi. Anestesinya pakai topikal aja, pakai krim. Terus sambil nunggu anestesi sambil diinfus. Infusnya pakai Mochi Infus Level Up yang isinya udah ada ekstrak dan stem cell-nya. Jadi Perawatan rutin yang dijalani KD tersebut memberi dampak positif untuk tubuh dan keberlangsungan aktivitas kerja sebagai anggota dewan yang terhormat. Di samping juga memberi tambahan energi positif untuk imun tubuh. Sebagai anggota dewan, ia boleh dibilang cukup sering turun ke bawah menemui konstituennya. Hal itu ia lakukan untuk melakukan sosialisasi hidup bersih dan sehat dengan berolahraga. Untuk itu, ia perlu tampil sehat dan cantik dalam menjalani aktivitasnya tersebut. ya memang udah, karena memang olahraga juga udah jadi kebutuhan. Jadi saya pasti maksimalin 5 kali dalam 1 minggu. Baik itu latihan wushu atau hanya sekedar stretching. Tapi saya pasti maksimalkan untuk olahraga.
Kabarnya untuk tampil cantik, Krisdayanti sampai rela mengeluarkan kocek hingga miliaran rupiah demi mendapatkan wajah cantik di usia senja. Iya kan sekarang mungkin nggak itu begitu ya. Enggak lah gitu. Tentu kalau batik itu harus menjadi satu warisan Nusantara yang selalu menjadi kebanggaan di kita. Saya juga ngantor, saya nyanyi, masih terus pakai batik.